Hidup rakyat, hidup tukang jahit, hidup rakyat. Hidup Jokowi. Hidup naon? Jelema ripuh, harapan rakyat ripuh. Seluruh presiden yang ada di dunia ini, sekarang ini, nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Ingatkan kembali kepada Partai Gerindra, saya ingatkan kembali ya, bahwa sekarang benar kita diberi kepercayaan oleh rakyat bersama kawan-kawan kita dari Koalisi Indonesia Maju. Dan saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju semua. Dan saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, kita harus sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Hormatilah mereka yang berjasa, hormatilah mereka yang telah berbuat baik. Mikul dhuwur mendem jero. Itu tradisi kita, itu adat kita. Cari kebaikan, bukan kejelekan. Semua pendahulu kita, semua presiden kita, semua wakil presiden kita punya jasa, punya kebaikan. Tidak perlu kita ragukan itu. Apakah mereka punya kekurangan? Punya kekurangan. Apakah mereka punya kesalahan? Punya kesalahan. Tapi mereka telah berbuat yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Marilah kita dengan kebaikan-kebaikan itu, bukan kita lupakan atau bukan kita tidak mau belajar dari kekurangan. Kita harus belajar dari kekurangan. supaya kita meningkat.
Saudara-saudara sekalian, dalam 100 hari alhamdulillah kita telah berbuat banyak. Psikologi bagi mereka yang memilih Prabowo kemarin. Justru kalau saya malah sekarang bertanya-tanya, kan kemarin juga disampaikan di depan Kim Plus, apakah ujian Pak Prabowo terhadap Jokowi itu disepakati oleh Kim Plus? Padahal sebelumnya Pak Prabowo mengajak mereka untuk membangun koalisi permanen. Artinya kalau mengikuti logika Pak Prabowo, ya Kim Plus selamanya akan berada di bawah kendali atau setidaknya bayang-bayang Pak Jokowi. Saya setidaknya membayangkan wajah Surya Paloh yang kemarin tidak tersenyum, dan juga Pak SBY yang tidak hadir. Kan dua-duanya ini sempat membangun poros yang tadinya untuk melawan Jokowi. Satu aspek yang harus kita hitung adalah semacam suasana batin atau sebetulnya perasaan politik dari Kim Plus yang mungkin menganggap bahwa lo kan Kim Plus itu tidak sepenuhnya sebetulnya ingin mengunggulkan prestasi Pak Jokowi. Kendati pada waktu Presiden Jokowi memerintah, anggota Kim Plus kebanyakan juga adalah anggota kabinet. Tetapi ada evaluasi publik yang memperlihatkan bahwa era Pak Jokowi ekonomi mandat, era Pak Jokowi kerukunan sosial itu terganggu, era Pak Jokowi dinasti itu merajalela, era Pak Jokowi penghargaan internasional itu kurang sekali. Kan setelah Jokowi mundur, orang mulai mengevaluasi, termasuk mereka yang pernah bersentuhan dengan kabinet Jokowi 2 periode, menganggap bahwa memang ada yang gagal di situ. Jadi kalau Pak Prabowo menganggap bahwa itu sukses semua, tentu sebagian anggota, sebagian sebagian ketua partai merasa itu juga berlebihan. Saya bisa duga misalnya, apa benar pikiran Prabowo yang memuji Jokowi itu sama dengan pikiran SBY? Apa sama dengan pikiran Surya Paloh misalnya, atau sama dengan pikiran Erlangga bahkan yang ambisinya dipatahkan oleh Jokowi? Jadi kita mau lihat juga bagaimana wording atau kalimat dari Pak Prabowo yang memuji Jokowi itu punya impact yang tidak integrat, yang tidak mengikat Kim Plus yang lain tuh. Atau dengan bahasa yang lain, kira-kira keterangan Pak Prabowo itu dianggap juga berlebihan oleh ketua-ketua partai kan. Jadi kita melihat bagaimana senyum dari ketua-ketua partai, kadang-kala itu senyum sinis mungkin, atau senyum yang masa bodoh, atau senyum pragmatis, atau senyum oportunis. Tetapi netizen tetap menilai bahwa keterangan Pak Prabowo itu kalau itu lagunya too good to be true, itu terlalu diumbar, dan sehingga orang merasa ada yang agak palsu dalam pengucapan itu. Dan itu yang akan juga jadi tagihan bahwa publik tetap mencurigai bahwa ada sesuatu kalau gitu perjanjian antara Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga setelah 100 hari Pak Prabowo ternyata makin menjadi-jadi itu menyatakan diri sebagai quote and quote muridnya Jokowi. Padahal sistem internasional sedang mengevaluasi prestasi Jokowi yang buruk di bidang demokrasi dan penegakan hukum. Itu paradoksnya di situ. Jadi kalau menurut Anda, ucapan Pak Prabowo yang memuji setinggi langit Jokowi itu bisa jadi ganjalan ya bagi kesediaan Kim Plus untuk tetap bergabung dalam koalisi Prabowo? Atau Pak Prabowo juga sudah mulai menggunakan ilmunya Pak Jokowi, ya ini tafsirkan sebaliknya gitu? Saya menduga bahwa isi pidato Pak Prabowo itu dan balasan pidato dari Pak Jokowi, yang satu Pak Prabowo mengatakan bahwa Jokowi kira-kira mungkin agak berlebihan nanti kalau Jokowi ada segala-galanya bagi kami ada Kim Plus dan berterima kasih pada Jokowi. Kelihatannya misi itu atau sebut saja sugesti itu akan diterima berbeda di kalangan pemimpin partai yang adalah koalisi Kim Plus ini, karena tetap di antara pemimpin-pemimpin partai ini tetap punya rapor tertentu dengan Presiden Jokowi. Sebaliknya, mereka yang menganggap bahwa uraian Pak Prabowo itu semacam upaya untuk mengimbangi keputusan Gerindra dan Kim Plus mencalonkan Prabowo 2009 supaya terlihat bahwa ya memang sudah ada semacam evaluasi bahwa dinasti Jokowi tidak akan lagi dipertimbangkan untuk 2029. Mungkin itu juga yang menyebabkan harus ada balancing bahwa Prabowo
Prabowo akan memuji-muji, tetapi kemudian di dalam secara faktual tidak akan merangkul lagi dinasti Jokowi untuk masuk dalam kompetisi 2029. Jadi itu hal-hal yang mungkin dari awal bisa kita deteksi bahwa tetap ada sesuatu yang tidak rapi dan justru dibuat atau sengaja dibuat tidak rapi supaya opini publik bisa mengevaluasi sendiri itu. Dan hasil evaluasi FNN menunjukkan bahwa itu adalah balancing aja, bahwa Jokowi tidak dilibatkan untuk menyusun proposal politik 2009 di mana anaknya seharusnya disebutkan oleh Prabowo. Itu artinya Gibran tidak lagi ada di dalam kalkulasi Kimplas untuk dijadikan simbol atau elemen penyatu di dalam kompetisi 2029 nanti. Jadi kita terima aja itu sebagai ya gimmick politik dari Gerindra atau dari Kimplas atau dari Presiden Prabowo khususnya itu. Tetapi sekaligus kita lihat bahwa kimia antara Jokowi dan Prabowo ini, atau di dalam bentuk yang lain kimia antara Pak Prabowo dan wakil presidennya akan mewarnai semua kebijakan atau sebut aja struktur berpikir politik ke depan. Saya sebut struktur berpikir karena akan ada perbedaan gagasan, perbedaan orientasi. Sejak sekarang tentu Gibran akan lebih fokus untuk mencari peralatan supaya dia bisa tiba di 2009, sementara Prabowo tidak perlu lagi punya peralatan karena dia sudah dapat kepastian dari peralatan yang dia miliki, itu Gerindra sendiri dan Kimplas. Jadi ini saya kira dilema buat Wapres. Salam akal sehat.